Kelahiran Yesus, saudaraku, menandai satu era yang baru sudah dimulai. Kelahiran Yesus, ketika dia datang ke dunia ini, saudaraku, dia bawa anugerahnya. Dan secara khusus di momen Natal ini, saudara, favor to flourish. Anugerah untuk berkembang. Kata flourish sendiri, saudaraku, berbicara tentang berkembang, mekar. Ada orang-orang di tempat ini yang hidupnya tidak lagi layu. Saya nggak dengar kata amin loh dari tempat ini. Ada orang-orang di sini yang hidupnya tidak lagi kering. Ada orang-orang di tempat ini yang tidak lagi stuck. Engkau akan bertumbuh, engkau akan berkembang. Ada peningkatan. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau kemarin saudara kita sudah belajar ya, dari kehidupan si kurma kecil. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang kemarin hadir dan mengikuti Christmas Eve, boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan saudaraku. Kemarin kita belajar dari kehidupan si kurma kecil. Bagaimana di dalam masa-masa yang begitu berat, seolah-olah dunia sangat tidak adil ya bagi si kurma kecil ini ya. Sudah dilahirkan di padang gurun. Seandainya kurma kecil ini bisa berteriak, maka dia akan berteriak. Kenapa sangat tidak adil? Orang lain lahir di keluarga yang kaya, orang lain lahir di keluarga yang luar biasa. Tapi si kurma kecil ini tidak mendapat kesempatan sejak dari masa kecilnya. Dia dilahirkan di tempat yang kering kerontang. Kalau dia bisa berteriak, saudaraku, bukan hanya dia lahir di lingkungan yang tidak kondusif. Dia mengalami situasi di sekelilingnya yang begitu ekstrim. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Kalau dia mau teriak, kalau seandainya diberi kesempatan kurma kecil ini bisa bicara, maka dia akan berkata, it's not fair, life is not fair. Sudah situasi tidak mendukung, sekeliling tidak mendukung, masih ditindih dengan batu. Saya nggak tahu kemarin apakah Pastor Jonathan ketika khotbah di tempat ini menunjukkan kepada saudara gambarnya. Tapi certainly saudaraku, saya nggak tahu multimedia apakah ada ya gambar yang kemarin saya munculkan. Kalau ada boleh dimunculkan, nggak ada it's okay. Certainly saudara, batu itu tidak hanya ditumpuk begitu saja. Tumpukan batunya aja, sorry, bukan yang ini. It's okay. Ditutup dulu saja. Saya bicara tentang kurma multimedia, tutup aja. Certainly yang masang batunya itu niat saudara. Ditumpuk satu, tumpuk lagi di atasnya, tumpuk lagi di atasnya. Itu kan niat gitu saudaraku. Jadi kalau si kurma kecil ini bisa ngomong, maka dia akan menjerit. Tega-teganya, kurang susah apa lagi? Masih ditambahin, ditumpuk batu begitu berat. Tapi dengar ini saudaraku, saya berdoa ya, di momen-momen yang seperti ini jangan salah paham dengan Tuhanmu. Tuhan tahu saudara. Si kurma kecil ini tidak bisa mengandalkan lingkungan tempat dia bertumbuh. Tuhan tahu. Kalau dia kepengen mengandalkan sama seperti pohon-pohon yang lain. Yang disiramin tiap hari, dipupuk tiap hari. Sorry, Tuhan tahu si kurma kecil tidak bisa mengandalkan itu.
Tuhan tahu bahwa ekstrim situasi keadaan yang ada di sekeliling kurma kecil ini. Bahkan saudaraku yang namanya padang gurun. Tuhan tahu si kurma kecil ini tidak akan bisa mengharapkan turunnya hujan. Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah itu pertanyaan banyak orang? Kenapa Tuhan izinkan? Because God love you. Tuhan tahu kau tidak punya backingan yang bisa kau andalkan. Tuhan tahu kau tidak punya siapapun yang akan menolong engkau. Tidak ada hujan. Justru karena itulah si kurma kecil ini dipaksa, mungkin bukan keinginannya, tapi dia dipaksa menjulurkan akarnya ke bawah. Dia dipaksa menjulurkan akar-akar ketahanannya, akar-akar kesabarannya, akar-akar tidak mudah putus asanya. Tahukah saudara kenapa? Karena di momen itulah si kurma kecil akan menemukan sumber mata air bawah tanah yang tidak akan pernah kering. Engkau boleh tidak memiliki keluarga yang bisa mendukung engkau. Engkau boleh tidak memiliki backing yang bisa menghandle hidupmu. Engkau boleh tidak punya orang yang bisa memodali engkau, saudaraku. Sama seperti si kurma kecil ini, dia gak punya siapapun. Tidak akan ada orang yang datang menolong dia. Itu sebabnya dia harus menjulurkan akarnya sampai dia jumpa dengan sumber air bawah tanah. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Di momen kesepianmu, di momen gelap dalam hidupmu, engkau dipaksa, saudaraku. Itulah momen di mana kau mencari Tuhan. Itulah momen di mana kau mencari sumber air bawah tanah itu. Tapi sekali kau menemukannya, Yesus berkata, hidupmu tidak akan pernah kering lagi. Engkau tidak akan haus lagi. Sekali kau menemukannya, dia menjadi sari makanan, sumber sukacitamu, sumber kekuatanmu. Dan tanpa disadari oleh si kurma kecil ini, batu yang menghalangi keberhasilannya. Dia mungkin melihat orang di kiri kanannya dan berkata, kapan aku nongol ya? Seolah-olah kayak aku sudah terlambat, aku sudah tertinggal. Kapan giliranku? Tapi justru karena Tuhan tahu loh saudaraku. Bukan karena Tuhan gak sayang. It's because He doesn't want to lose you. Tiba-tiba kekuatan yang sudah cukup itu saudaraku mendobrak naik ke atas. Batu yang menghalangi, batu yang tadinya begitu berat, tembok yang tadinya menghalangi, apa yang tadinya masalah buat engkau tidak lagi jadi masalah. Engkau kuat. Dan itulah yang membuat si kurma kecil dengan lingkungan yang tidak kondusif, cuaca yang begitu ekstrim, dia masih bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang berkualitas, begitu besar, begitu manis, begitu hebatnya, sampai menjadi komoditi yang mahal harganya. Itulah engkau, bahkan yang di atas, boleh lambai-lambaikan tangannya. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itulah engkau. Engkau bukan anak murahan, aminnya yang paling keras. Kualitasmu tahan uji saudaraku. Oh, rasamu manis. Engkau precious di mata Tuhan. Bukan Kristen murahan. Doa saya ya saudaraku, di
di momen Natal ini mempersiapkan masuk di 2024 ya. Sebuah generasi yang baru, generasi anak kurma lahir di tempat ini. Engkau bukan generasi stroberi, cantik luarnya, rapuh dalamnya. Engkau generasi anak kurma, sama seperti Daud, kau anak kurma yang akan menutup matamu. Semakin hari justru semakin bersinar. Itulah generasi anak kurma. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan di momen menjelang akhir tahun 2023 ini saudaraku, berani tangkap rema ini. Berani tangkap rema ini. Yohanes 1 ayat 16 berkata, dalam kepenuhannya kita semua, artinya saudaraku, engkau tanpa terkecuali dari ujung yang paling depan sampai yang ujung paling belakang ono sana saudaraku. Dari ujung paling kiri yang sampai nyempil di belakang sana sampai ujung yang paling kanan. Dengar ini saudara, kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, never ending favor. Terjadi justru di akhir tahun. Preparing you for 2024. Tapi Mazmur 92 kemarin gak hanya bercerita tentang si anak kurma saudara. Hari ini mau kita lanjutkan? Boleh ya? Mazmur 92 yuk kita lanjutkan ceritanya, sangat menarik. Orang benar akan bertunas, akan flourish seperti pohon kurma. Nah ini lanjutannya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kalau kemarin saya bercerita tentang si kecil kurma. Hari ini saudaraku, apakah saudara tertarik mendengar kisah tentang si paling kuat? Aras Libanon. Hari-hari ini orang sukanya bilang si paling apa gitu ya saudara. Ada si paling kepo gitu. Saya pernah dijuluki si paling Nigeria gitu saudara. Hari ini kita akan belajar dari cerita si paling kuat. Aras Libanon. Siapa sih aras Libanon ini? Jenis pohon seperti apakah dia? Nah, media baru yang foto tadi dikeluarkan. Aras Libanon, saudaraku, saudara bisa lihat, adalah salah satu kalau bukan pohon yang disebut paling kuat di dunia. Pohon ini begitu kuat, saudaraku. Dia punya rentang pertumbuhan yang melampaui kebanyakan pohon-pohon lain. Sebagian dari pohon aras ini, saudara, dia bisa tumbuh mencapai 20 meter. Kalau saudara lihat pohon-pohon yang lain rata-rata 5 meter aja udah tinggi ya. Nah si pohon aras ini saudaraku dia bisa tumbuh sampai mencapai ketinggian bahkan 20 sampai 40 meter. Di daerah yang sangat mendukung bagi dia saudaraku, dia bahkan bisa bertumbuh mencapai ketinggian 60 meter. Kalau kira-kira aja ya saudaraku, satu lantai gedung itu berapa ketinggiannya? 4 meter? 4 meter? Saya taruhlah 3 meter aja ya saudara ya. 3 sampai 4 meter atau 4 lah. Ini nanti kalau ada kontraktor di sini nggak terima sama saya saudaraku. Saya taruh 3 pastor, 2,5 sampai 3 itu tempat parkir. Nanti saya dijawab gitu saudara. Oke saya taruh 4 saudara. Maka kalau aras Libanon ini dia punya kekuatan untuk bertumbuh sampai 60 meter. Maka saudara membandingkannya dengan gedung 15 lantai. Betul? Nah, kira-kira bisa bertumbuh setinggi itulah dia, saudara. Doa saya, di tempat ini ada orang-orang Kristen aras Libanon. Oh, yang tepuk tangan cuman yang di depan saja.
Yang di atas boleh dong tepuk tangannya yang paling meriah. Saya berdoa ya saudaraku, kenapa? Karena favor to flourish, saya sungguh percaya ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan berikan anugerah kepada saudara untuk berkembang. Tapi untuk saudara berkembang, saudara butuh kekuatan yang besar. Ya saudaraku, kalau saudara mau berkembang, saudara harus mengembangkan kekuatanmu. Saya melihat ya saudara, ada sangat banyak pengusaha yang kekuatan komitmennya kecil. Baru memulai sesuatu, baru merintis, belum apa-apa sudah ngomong, kayaknya nggak bisa. Saya ganti yang lain aja. Nanti ganti yang lain lagi, baru juga sebentar, baru berjuang berat sedikit, kayaknya nggak bisa. Kekuatan komitmennya terlalu kecil, sehingga nggak bisa dibawa besar. Berapa banyak saudaraku, saya melihat ada keluarga-keluarga yang kekuatan kasihnya terlalu kecil, Pak. Baru beda sedikit loh urusan pasta gigi loh saudara. Cuman yang satu dipenyet-penyet, yang satu langsung dibuang, cuman gitu aja. Baru beda sedikit urusan AC. Yang satu maunya dingin, yang satu maunya panas, kan gitu saudaraku. Langsung sudah ngomongnya, kayaknya kita gak cocok lagi. Sekarang saya udah dingin, gak ada feeling lagi sama kamu. Gimana sih saudaraku? Sehingga akhirnya pernikahannya tidak bisa berkembang. Gak bisa kuat. Dibutuhkan kekuatan untuk bisnismu berkembang. Dibutuhkan kekuatan untuk keluargamu berkembang. Halo KKS, berapa banyak di sini yang KKS? Langsung saja saya minta bangkit berdiri. KKS, ayo bangkit berdiri. Ini banyak yang malu nih, bangkit berdiri, ayo. Yang sudah gini mau gini lagi berdiri. Mana nih KKS, mana lagi? Hanya segini KKS di tempat ini. Berdiri. Boleh gak kita kasih tepuk tangan saudaraku buat para KKS kita? Jangan duduk dulu. Bagi para KKS di tempat ini dibutuhkan kekuatan untuk Komsel bertumbuh. Ini yang berdiri sedikit loh. Lihat ke sekeliling saudaraku. Sejauh yang bisa kau lihat Tuhan berikan kepadamu, kata firman Tuhan kan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat para KKS kita. Silakan duduk. Wow. Dibutuhkan kekuatan saudaraku. Untuk engkau bisa bertumbuh. Saya berdoa ya saudara dalam momen Natal ini ya. Saya berdoa menjelang 2024, kita belum masuk ke 2024. Ada anugerah sama seperti yang ada dalam kehidupan pohon aras Libanon yang membuat engkau kuat. Jangan jadi Kristen dikit-dikit ngek. Dikit-dikit Tapi dari tempat ini muncul bangkit orang Kristen, generasi Kristen yang kekuatannya sama seperti aras Libanon. Orang lain hanya bisa bertumbuh 5 meter, engkau 10 meter, engkau 20 meter, engkau 40 meter, engkau 60 meter. Yang kedua saudaraku, si paling kuat aras Libanon ini tidak mudah lapuk. Dia itu punya karakteristik yang kokoh. Dia nggak lapuk. Itu sebabnya dia adalah kayu yang paling bagus untuk dibuat kapal, saudara. Bahkan aras Libanon ini dipakai, Raja Salomo membangun bait kudus. Bait Allah Salomo, saudara. Karena saudara bisa melihat, kayunya nggak lapuk. Saya tuh berjumpa dengan orang-orang ya saudara, luarnya kelihatan cantik, luarnya kelihatan hebat, tapi sayang loh, dalamnya lapuk loh.
dalamnya nggak kokoh loh. Berapa banyak perusahaan kelihatannya hebat, tapi dalamnya lapuk. Akhirnya saudaraku, dia cepat naik, tapi nggak tahan lama di atas, dia turun lagi. Kenapa? Karena lapuk, hancur, dalamnya nggak kokoh. Momen 2023 akhir ini ya saudaraku, saya berdoa ya, bangun kekuatan dalammu. Yuk evaluasi yuk. Bangun kekuatan dalammu. Jujur terhadap dirimu sendiri. Coba perhatikan saudaraku. Bangun kekuatan dalam bisnismu. Cek lagi seperti apa kekuatan dalamnya. Apakah bisnis saudara hanya mengandalkan saudara? Kalau enggak ada saudara, kalau enggak ditungguin saudara, kalau bukan saudara yang jualan, enggak laku. Enggak ada yang datang, orang enggak mau. Terbatas saudaraku, dia rapuh. Tapi hari ini, di momen ini, justru saudara membenahi kembali. Sehingga sama seperti aras Libanon, hidupmu tidak rapuh, hidupmu kokoh. Yang ketiga saudara, aras Libanon ini punya satu ciri khas yang sangat menarik sekali. Bukan hanya dia tidak rapuh saudaraku, tapi ajaibnya pohon ini semakin tua semakin kuat. Menarik ya saudara? Semakin tua usianya, bukan semakin lemah. Kemarin kita baca di Mazmur 92. Yuk kita lihat lagi. Kita lihat lagi, Mazmur 92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, akan flourish. Kemarin saya katakan, coba dibaca di awal saudara. Ini Nita 10 ayat 1 atau Mazmur. Bukan saya loh yang bilang saudaraku, yang mengerti katakan amin. Dan ayat ini ngomong unik sekali, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak engkau yang dilukai oleh gereja. Saya nggak tahu seberapa banyak dari saudara yang berkata ribet pastor, males pelayanan. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang mengalami gesekan di dalam gereja. Tapi ayat ini certainly ngomong, mereka yang ditanam, boleh dimunculkan lagi multimedia. Baru aja mau dibaca loh. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Orang-orang di tempat ini yang willing untuk ditanam di rumah Tuhan. Engkau akan bertunas di pelataran Allah kita. Hebatnya bukan hanya bertunas di awal. Yang membedakan saudara, orang bertunas di awal semua juga bisa. Tapi yang membedakan, lihat. Ayat selanjutnya mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukankah itu yang kita mau saudara? Kadang gak enak ditanam, kadang pengennya lari, kadang gemes saudara. Tapi orang-orang yang ditanam di bait Allah, ini bukan Nita 10 ayat 1, sekali lagi saya katakan saudaraku. Ini firman. Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak setuju, tapi inilah firman. Ketika kau ditanam di bait Allah, sampai pada masa tuamu, engkau masih berbuah. Apakah buahnya jadi lisut? Enggak. Sampai tua pun, saya kemarin sampai ngomong kok saudara. Justru dikatakan di sini buahnya jadi gemuk dan seger. Seger itu flourish. Buahnya floris, buahnya gemuk. Kalau zaman sekarang saudara sebut gemoy. Orang yang ditanam di bait Allah sampai masa tuanya buahnya gemoy-gemoy. Oh aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Come on pick. Aras Libanon semakin tua, semakin kuat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kaleb. Boleh kita buka yuk, Yosua, kita lihat. Pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai 13.
Yosua 14 ayat yang ke-10 sampai 13. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini hebatnya Kaleb, saudara. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Saya tuh bisa merasakan yang dirasakan Kaleb loh, saudaraku. Kaleb tuh ngomong apa tuh, saudara? 45 tahun aku makan janji. Ini perkataan seorang yang mempertahankan kekuatannya, saudaraku. 45 tahun sejak janji itu diberikan. Ada di sini yang baru setahun sudah ngomong, Pastor, kapan? Mana katanya? Pendeta bilangnya apa? Mana? Ini loh saudaraku, saudara bisa ngerasain bobot perkataan Kaleb enggak? 45 tahun. Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, itu bahasa halus saudaraku. Dengan kata lain Kaleb itu ngomong 45 tahun. Aku cuma muter-muter masalah. Kaleb ngomong, pada waktu ini, sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, ini saudara, perhatikan. Berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan mau kasih kau Hebron. Tapi untuk kau dapat Hebron dibutuhkan kekuatan, saudaraku. Bukan hanya kekuatan untuk bertumbuh. Karena ada orang-orang sampai di usia tertentu jawabannya gini, aku tuh ya kayak gini. Kalau mau ya sudah, enggak mau ya sudah. Mau gimana lagi, memang kayak gini. Pernah dengar kata-kata itu? Dibutuhkan kekuatan untuk bertumbuh. Kekuatan untuk kau bisa berubah. Kekuatan untuk engkau bisa beradaptasi. Kekuatan untuk engkau bisa keluar dari zona nyamanmu. Yang mengerti katakan amin. Saya baca ayat ini ya saudaraku. Hati saya berdetak. 45 tahun Kaleb makan janji. Hatinya enggak pahit. Dia anak kurma saudaraku. Hatinya enggak pahit. Tapi dia ngomong 45 tahun loh. Aku cuman puter-puter 45 tahun loh. Yang aku dapatkan dari janji itu hanya masalah. Hari ini usiaku sudah 85 tahun. Tapi dia ngomong, aku masih sama kuat. Berikan aku tanah yang dijanjikan Musa. Ada di tempat ini engkau orang-orang yang sudah melupakan janji Tuhan atas hidupmu. Engkau kompromi, engkau merasa mana, gak kunjung datang. Akhirnya engkau berkata, mungkin memang bukan bagianku. Saya berdoa jenis orang Kristen yang lahir ya saudaraku dari keluarga Allah adalah orang Kristen Kaleb. Orang Kristen Aras Libanon yang berani berkata kepada Tuhannya, I've waited, aku menanti, aku tidak menjadi pahit. Aku masih menunggu. Dan kekuatanku tidak berkurang, imanku tidak berkurang. Kepercayaanku tidak berkurang. Keberanian untuk kau datang kepada Tuhanmu dan berkata, berikan Hebronku. Kalau ada orang-orang Kristen seperti ini saudaraku, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saya berdoa ya saudaraku, jenis kekristenan yang ada di tempat ini adalah kekristenan Kaleb yang semakin tua, semakin kuat. Karena jujur Pak, ada orang-orang, bahkan firman berkata, yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Ngeri toh saudara. Kau lama jadi orang Kristen, tapi setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, kau pahit, kau apatis. Apimu tidak lagi menyala. Setelah sekian lama kau jadi orang Kristen saudaraku, semakin tua, kekuatanmu semakin pudar. Sehingga bahkan ketika tiba waktunya janji itu akan diberikan, banyak orang sudah berkata, sudahlah Tuhan, kayak gini aja sudah cukup. Come on, yang Tuhan mau berikan atas hidupmu besar. Besar. Hebron. Yang di dalamnya Pak, didiami raksasa. Adakah orang-orang di sini yang bisa melihat? Saya tuh dapat pemahaman yang baru saudaraku. Sekarang saya melihat dengan cara yang berbeda. Karena firman itu ngomong, apa yang kau lihat, kuberikan kepadamu. Bukankah Tuhan yang empunya langit dan bumi, bukankah bumi itu adalah pijaan kakinya? Apa yang Tuhan tidak punya? Masalahnya bukan apa yang Tuhan mau kasih, masalahnya kau bisa ngelihat enggak? Bukan hanya doa minta-minta Tuhan tolong kabulkan, Tuhan tolong kabulkan, no. Gain your strength. Perkuat manusia rohmu. Pertebal imanmu saudaraku. Sampai di satu titik iman itu yang membuat engkau bisa mengambil alih loh. Seberapa yang kau lihat Tuhan ngomong, ku berikan kepadamu. Kaleb menunggu 45 tahun Pak, tapi dia masih melihat Hebron. Pada saat dia berkata, berikan Hebron kepadaku. Dia berikan. Yosua memberkati Kaleb. Hebron sampai detik hari ini masih menjadi warisan Kaleb. My heart, hati saya saudaraku. I'm longing. Saya rindu melihat orang-orang di tempat ini dibawa Tuhan besar. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya warisan yang besar. Seberapa kau bisa lihat, ku berikan kepadamu. Itu sebabnya firman berkata, kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Apa yang kau lihat dari 2024? Certainly sorry ya saudara, saya melihat opportunity, saya lihat kesempatan. Sorry, saya nggak tahu orang lain lihat apa. Karena kalau kau melihat gelap, be it unto you according to your word. Nggak salah. Bagi orang yang melihat 2024 gelap, nggak salah. Tapi keluarga Allah, saya berdoa engkau melihat 2024 tahun kesempatan, tahun pelipat gandaan, tahun multiplikasi, tahun yang terang. Dijadikan atas hidupmu. Ya tepuk tangannya boleh ya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir saudaraku, yang keempat, sifat dari pohon aras saudara. Pohon aras ini coba boleh dimunculkan gambar yang ketiga kalau saya nggak salah. Pohon aras ini tahan terhadap situasi dan cuaca yang sangat ekstrim. Saudara bisa melihat di bawah pohon ini adalah salju saudara. Dia tahan sampai kondisi minus 25. Ada orang-orang ya saudaraku, saya tuh ngelihat sayang loh. Banyak nggak apa sih saudara. Di masa pandemi kemarin itu saya sangat belajar sekali. Saya nggak tahu apakah saudara masih ingat ya. Fleksibilitas kita itu diuji di momen pandemi kemarin loh saudara.
Ada orang-orang tuh yang nggak bisa cukup fleksibel, saudaraku. Goncang tuh jiwanya. Berapa banyak yang nggak tahan ketika dapat load kerja lebih besar. Langsung ngomong sama temennya, udahlah kalau kayak gini terus coba aku tunggu setahun lagi. Kalau masih kayak gini terus aku keluar. Pernah dengar kata-kata itu? Banyak orang yang ketahanannya itu kecil sekali. Baru ganti bos, ganti kebijakan, sudah langsung ngomong, wah kalau kerja kayak gini ya, kita cari tempat lain aja. Pernah dengar kata-kata itu? Nah, ketahanannya loh saudara. Saudara kalau memperhatikan ya, sepanjang tahun 2023 ini, firman di gereja kita tuh dirubah. Kenapa? Kami sebagai leader di keluarga Allah, kami berbenah saudara, kami evaluasi. Buat saya saudaraku, momen pandemi kemarin kita bisa melihat berapa banyak orang Kristen tumbang, berjatuhan. Gereja harus mulai bangkit, mempersiapkan timnya, mempersiapkan orang-orangnya. Sorry Ton, saya bilang terakhir tapi masih lama. Saya kasihan aja saudara, nanti kalau di sini saya happy sih. Saya bilang terakhir, tapi terakhir untuk sifatnya si pohon aras gitu saudara. Tapi masih lanjut khotbahnya gitu saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Loh, hari ini waktu saya bebas, saya happy saudaraku. Ini ibadah pertama dan terakhir hari ini. Setelah ini kalau saudara mau lanjut ke Soho saudara, Pak Pastor Jonathan khotbah di sana, saudara bisa lanjut. Tapi hari ini saya happy saudara, saya punya waktu panjang gitu. Saya tuh berdoa ya saudara, ketahanan saudara itu bisa cukup kuat. Menghadapi bos seperti apapun, engkau pegang visinya. Harus tahu visinya. Banyak orang sukanya hanya menyesuaikan tempat kerjanya aja. Kalau enggak lagi nyaman ya saya keluar. Tapi enggak punya visinya, kenapa kerja di situ? Ini saya berbicara untuk profesional muda ya saudaraku. Saudara bukan hanya sekedar kerja. Harus ada visinya. Apa? Saudara belajar dari sana ilmu apanya setelah itu kau dirikan atau I don't know. Tapi jangan hanya karena, oh ya sudah saya kerja di sini, kenapa? Nyaman kok pastor, kerjaannya nggak banyak. Saya bisa main game terus. Dan karena itu saudara kerja di sana selamanya. That is not the vision. No, lihat visinya, tahu apa tujuanmu bekerja di sana, sedot sebanyak mungkin, endure the hardship. Tahan uji saudara. Itu sebabnya saudaraku, pohon aras Libanon itu menjadi salah satu pohon yang bahkan kalau saudara nanti cari di Google, dia disebut quote-quote ya saudara, magical. Kata magical ini maksudnya gimana sih saudara? Ajaib. Bolehkah saya berkata ini? Akan ada orang-orang di sini yang dalam kehidupanmu, orang lihat engkau, orang berkata, kok ajaib ya? Kok ajaib ya? Orang lain tunggu 10 tahun sampai dipromosikan, engkau baru masuk 1 tahun, ada favor udah promosi demi promosi demi promosi. Kok ajaib ya? Orang lain puluhan tahun aja belum dapat, kamu kok bisa dapat? Bukankah itu yang terjadi atas gereja kita? Kok ajaib ya? Tuhan berikan gedung secantik ini, sudah cantik-cantik, mari kita gunakan sebaik mungkin saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya berjumpa dengan orang-orang yang terus-menerus hamba-hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Pastor Nita kok bisa? Keluarga Allah itu baru berapa tahun di Jakarta? Kok bisa? Ada hamba-hamba Tuhan, saya berjumpa dan berkata seperti ini, saya loh Pastor,
30 tahun lebih loh menggembalakan. Kami masih sewa tempat loh. Saya sadar sesadar-sadarnya saudaraku. Dan biarlah ketika orang melihat gedung ini, bukan manusia yang ditinggikan, tapi orang melihat gedung ini, orang belajar satu hal dari gedung ini. Yes, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yes, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Gedung ini saudaraku adalah satu pernyataan bahwa apa yang mustahil Tuhan balikkan. Ketika iman itu present saudaraku, gedung ini adalah bukti. Iman itu melahirkan keajaiban, iman itu melahirkan mujizat, iman itu melahirkan jawaban doa atas kehidupanmu. Pertanyaannya, Pastor, kenapa saya harus kuat seperti pohon aras Libanon? Kenapa, Pastor? Memangnya buat apa? Yang pertama, saudara, karena Tuhan mau memakai saudara jadi alatnya Tuhan. Tuhan itu nyari, saudara. Kenapa pohon aras Libanon? Kalau cuman bikinnya gubuk, nggak butuh aras Libanon. Gubuk saudara boleh kok bangun pakai jerami, bahkan perkara angin nanti datang dia terbang, saudaraku, I don't know gitu. Tapi bisa dibangun pakai jerami. Saudara pernah lihat kan gubuk yang dibangun pakai jerami? Bisa. Tapi saudaraku, dibutuhkan pohon aras untuk membangun istana semegah istana Salomo. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan mau pakai untuk jadi alatnya Tuhan untuk perkara besar. Kalau hari-hari ini kau dipersiapkan Tuhan, diizinkan mengalami seperti si kurma kecil, bersyukur saudara. Karena momen itu gak pernah bisa dibeli. You cannot fake that kind of moment saudaraku. Saudara tuh gak bisa bahkan di dalam keadaan yang baik ya saudaraku, pretending untuk ngalami momen susah gitu. Jadi kalau sampai saudara hari-hari ini diizinkan ngalami momen-momen itu, bersyukur. Dan izinkan saya memberikan satu pesan ini, jangan salah tangkap rencana Tuhan. Yang dia mau sampai engkau bisa akarmu menembus sampai ke sumber mata air bawah tanah itu. Sekali kau temukan itu ya saudaraku, mau cuaca baik, mau cuaca buruk. Mau sekelilingmu keadaannya baik, keadaan buruk. Mau orang di sekelilingmu dukung atau enggak dukung, it doesn't matter. Mau orang lain masih ikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan, mau orang lain pelayanan atau sudah meninggalkan pelayanan, engkau tidak dipengaruhi mereka semua. Saya bisa melihat orang-orang yang akarnya sudah sampai ketemu mata air bawah tanah ya, kokoh saudara. Kokoh, hidupnya kokoh. Dia tuh gak gampang swing kanan, dia gak gampang swing kiri. Dia dengar berita-berita buruk dan menertawakan berita buruk saudara. Kenapa? Imannya fix. Dia sudah melihat visinya Tuhan atas hidupnya. Imannya fix. Bahkan gak goyang, dikasih gak dikasih, dikasih gak dikasih. Nanti gimana? Gak goyang. Imannya fix. Dan orang-orang yang seperti ini, Tuhan bisa pakai jadi alatnya untuk mengerjakan perkara besar. Orang Kristen yang masih baperan, saudaraku. Sorry ya, saudara. Sorry loh. Saudara boleh datang di tempat ini dalam keadaan baperan, tapi jangan selamanya jadi baperan, saudaraku. Betul. Bukan apa-apa. Kalau saudara terus ada di dalam keadaan yang swing kanan dan swing kiri, mengikuti perasaanmu, mengikuti pikiran, mengikuti kehendak, gak bisa saudara. Orang benar hidup oleh iman. Iman
nggak perlu bukti. Saya berkali-kali ngomong ini, tapi banyak orang bilang amin. Tapi pada saat itu dialami, dia masih minta bukti. Selalu itu yang dikatakan. Kenyataannya pastor di depan mata yang saya lihat, iman nggak butuh bukti. Iman adalah bukti. Iman itu bukti, saudara. I don't know how to explain this. Tapi ada orang-orang, justru engkau dibentuk jadi kuat. Karena Tuhan mau pakai engkau untuk perkara besar. Dia tahu, saudaraku, kalau engkau nggak kuat, di tengah jalan engkau pasti akan jatuh. Apa yang tadinya dimaksudkan untuk kebaikan malah menghancurkan engkau. Dia nggak mau itu. Dan yang kedua, saudara, karena Tuhan mau engkau bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Saya baca ayatnya ya, saudara. Yesaya 37 ayat yang ketiga. Yesaya 37 ayat yang ketiga ngomong gini, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Dengar ini, saudara, sebab kenapa disebut hari seperti itu? Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Maksudnya gimana? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini, but the mother lack the strength to push it through. Harusnya janji Tuhan itu sudah dikasih kepada saudara. Harusnya bayi itu sudah waktunya lahir. Tapi the mother lack of strength to push it. Gak punya kekuatan untuk mendorong sampai jadi. Jadi kuat, saudara. Kita gak mau jadi orang Kristen yang cuman kayak gini nih loh, saudara. Nunggu pasif terus gini, mana lah gak dikasih kok sama Tuhan. Aku udah berdoa, aku udah berpuasa. No, rebut, saudara. Kalau itu bagianmu rebut, ambil dengan paksa. Loh pastor kok ngajarinya gitu? Iya, karena musuh gak akan memberikan seenak itu kepada saudara. Bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan gak menepati janji. Tapi musuh akan terus menghalangi kalau saudara gak rebut dengan paksa. Untuk saudara bisa merebut dengan paksa, kau butuh kekuatan. Bangun tuh kehidupan doamu. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Tahu gak, saudara, kenapa banyak orang Kristen akhir zaman goyah? Banyak orang Kristen sekarang gak pernah baca firman. Gak tahu kebenarannya. Dengar dari YouTube ini, dengar dari Instagram ini, goyah. Halo, maafkan saya, saudaraku. Maafkan saya. Engkau harus baca firman. Engkau harus belajar kebenaran firman. Ada sebagian orang tanya sama saya kayak gini, pastor, bukankah kalau aku di dalammu, engkau di dalamku, apa saja yang aku minta kau berikan? Kok enak, saudara? Kata aku di dalammu, engkau di dalamku. Dalam bahasa aslinya ngomongnya kayak gini, saudaraku. Aku di dalammu, engkau di dalamku, apa saja yang kau minta, yang ku kehendaki, ku berikan kepadamu. Jangan main-main menggunakan ayat itu kalau saudara baca firman aja enggak. Bagaimana saudara bisa berada di dalam Dia? Engkau enggak tahu kok apa yang jadi kehendaknya. Kalau kau hanya asal minta yang jadi keinginan hatimu, bukan itu yang dikabulkan. Tapi kau harus tahu apa maksud hatinya Tuhan. Kalau toh Dia bawa engkau besar, Dia berkati engkau, apa maksudnya Tuhan? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Firman hari ini dalam, saudara. Tapi saya berdoa keluarga Allah, kau sanggup untuk terima itu. Engkau siap terima itu. Senggol kiri kanan yuk, beneran saudara. Baca Alkitab. Saya tuh kadang kalau udah jengkel ya saudaraku. Udah jangan disenggol deh, injek aja deh kakinya. Karena kalau
saudara nggak punya kekuatan firman itu, gimana kau mau bertumbuh? Nggak bisa loh saudara, nggak bisa. Kau mau mengamin-amini juga nggak bisa, bukan begitu caranya. Bukan sugesti. Jadi saudara bukan bilang yang jadi. Ya kok nggak jadi gitu. Bukan, it doesn't work like that. Itu muncul dari pemahamanmu ketika firman itu diremakan, dia terbuka. Saudara itu tiba-tiba kayak, oh yes I see, aku bisa ngelihat nih. The moment saudara itu ngomong, I see, now I know the way. Itu seperti kayak tak, terjadi saudara. Itu tuh bukan untung-untungan. Tapi jadilah generasi pembaca firman yang kokoh. Jadilah generasi pelaku firman yang kokoh. Boleh enggak kita rubah yuk? Setiap kali saudara datang ibadah seperti ini, bawa catatan, mau di handphone saudara boleh. Bawa to go. Artinya apa? Dari firman yang kau dengar ini, apa yang akan kau aplikasikan dan kau lakukan? Kita rubah yuk. Karena kalau enggak, nanti di depan saudara ditanya, tadi firmannya apa? Pokoknya aku dapat. Tadi ibadahnya hebat, aku dapat. Lah firmannya apa? Pokoknya aku dapat. Tapi lupa apa firmannya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh enggak setiap kali datang gini ya saudara, terserah mau di handphone saudara asal jangan tersesat aja ke IG, ke selfie, kemana gitu saudaraku. Mau di handphone boleh, mau saudara bawa kertas boleh. Selalu bawa to go. Catat, nanti pulang, apa yang aku lakukan? Tulis saudara, kalau enggak saya jamin, percuma. Karena fungsinya tuh bukan kita ngerayain Natal gini padat tempatnya, kita happy, no. Fungsinya saudara datang di tempat ini ya saudaraku, rohmu bertumbuh. Itulah gereja. Sorry ya, gereja itu boleh karpetnya bagus, AC-nya mewah, fasilitasnya bagus ya. Tapi gereja yang utama, engkau datang ke sini bukan lihat entertainment. Engkau datang ke sini, rohmu harus tumbuh. Ketika rohmu tumbuh, you gain strength. Kuat nih. Strength after strength. Saudara jadi kayak Kaleb. Dari Hebron saudara mengambil alih satu tempat lagi. Nantikan saudaraku, 2024 akan ada kejutan baru lagi di keluarga Allah. Saya aja sudah merinding saudara. Akhir tahun seperti ini saya udah geleng-geleng kepala. Dan Tuhanmu adalah jenis Tuhan yang tidak pernah berhenti. Proyeknya selalu besar. Tapi kalau saudara terus-menerus ngomong, apa aku bisa ya? Apa aku kuat ya? Sejauh yang bisa dilihat matamu itu yang aku berikan, kata Tuhan. Kalau yang kau lihat adalah kayaknya aku enggak kuat deh. Kayaknya enggak bakalan bisa deh, lepas. Tuhan enggak apa-apa, itu lepas. Nanti dikasih orang lain. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Sejauh yang dilihat matamu. Jadi bukan salah gimana enggak saudaraku. Tapi Tuhan ngomong, engkau bisa lihat yang mana? Yang kau bisa lihat itu, kalau kau bisa bilang, ini aku bisa nih. Aku akan menguasai pasar ini. Itu akan jadi. Akan dikasih. Jadi masalahnya itu bukan kayak dari Tuhan apa bukan dari Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Itu kehendaknya Tuhan. Enggak usah dipertanyakan. Ada satu orang datang ke saya dan mempertanyakan sesuatu yang sangat lucu sekali. Pastor, menurut Pastor, apakah kehendak Tuhan saya melayani? Saya itu senyumnya agak bingung, saudaraku. Saudara ngerti yang saya maksudkan tuh? Itu sebabnya kenapa harus baca Alkitab. Saudara tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna. Engkau tahu. Setelah itu bagian kita merangsek saudaraku, ambilin satu-satu. Ambilin satu-satu, ambilin satu-satu. By faith. By faith. By faith. Itu sebabnya kau harus kuat. Karena proyek yang mau Tuhan berikan atas hidupmu besar. Engkau harus kuat. Harus jadi generasi yang kuat. Harus seperti Aaron.
Kores Libanon, saudaraku. Kita lihat yuk, Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekalipun gak ada orang yang lihat kerja kerasmu ya, terus kerja keras. Jangan lelah. Sekalipun gak ada orang yang melihat perbuatan baikmu kepada orang lain, teruslah berbuat baik. Sekalipun engkau dikecewakan ketika menolong orang justru dikhianati, teruslah berbuat baik. Nah ini yang gak gampang saudara. Para KKS halo. Sekalipun anak salmu terus menyebalkan, teruslah berbuat baik. Gak gampang saya tahu saudara. Terus tabur benih. Terus tabur benih. Kenapa? Firman ngomong kalau kau gak jadi lelah. Kalau kau gak jadi lelah, bukan gak nuai loh. Sudah lelah dulu sebelum nuai. Itu masalahnya. Artinya stamina kekuatanmu harus dilatih. Stamina kekuatanmu harus dilatih. Pastor caranya gimana? Doa, baca firman, puasa itu adalah dasar kekristenan. Jangan dilewatkan. Mau sampai kapan pastor? Seumur hidup. Saya tanya kan, simpel kan, saudara makan sampai kapan? Sampai umur 20 tahun berhenti makan? Sampai umur 25 tahun berhenti makan? Sampai akhir saudara menutup mata, saudara masih makan. Itu sebabnya kalau sudah gak bisa makan, dikasih infus supaya ada asupan makanan masuk. Yang mengerti katakan amin. Nah, sampai seumur hidupmu tetap makan. Baca firman. Doa jangan dilupakan. Penyembahan pujian. Doa puasa jangan ditinggalkan. By the way, 11 Januari saudaraku. Kita mulai puasa ya, awal tahun ya. Kawan catat tanggalnya. Keluarga Allah kan sudah biasa toh? Kayaknya keluarga Allah kalau nggak puasa ada yang salah deh. Yang mengerti katakan amin. 11 Januari catat saudaraku, 21 hari kita puasa membuka tahun 2024. Persiapkan hati, saya sengaja ini belum diumumkan kan, saya sengaja sudah umumkan jauh-jauh hari, saudara well prepare. Saudara yang mau puasa lebih dari itu, mau mendahului juga boleh. Ada sebagian pastor nanti mulai tanggal 2 biasanya, tanggal 1 nanti dulu pastor, saya masih mau makan-makan keluarga dulu kan gitu. Ada yang mau mendahului boleh saudara, it's okay. Tapi tanggal 11 Januari, 21 hari kita akan membuka 2024 dengan puasa. Keluarga Allah boleh gak? Saya ajak yuk ikuti journey-nya yuk. Gereja ini bukan yang kayak saudara datang hari Minggu, buat saudara yang baru di tempat ini. Keluarga Allah itu bukan jenis gereja yang saudara datang dengar khotbah hahaha saudara pulang. Bukan saudara. Di tempat ini saudara ditempa. Di tempat ini saudara diajak masuk dalam sebuah journey. Sehingga yang tadinya kau gak bisa, imanmu gak nyampe. Sekarang imanmu sudah cukup. Engkau bisa masuk ke berikutnya lagi gitu saudara. Itu ceritanya begitu saudara di keluarga Allah. Nah part of the journey untuk menumbuhkan imanmu itu di sini banyak puasa saudara. Jadi bagi saudara yang, wah kayaknya saya salah masuk gereja gitu saudara. Kita suka puasa. Jadi 21 hari nanti masih akan ada berikutnya. Setahun setidaknya akan ada 3 kali dalam 1 tahun. Kita tuh puasa massal. Barengan. Senggol kiri kanannya. Ayo dijalani yuk. 1 tahun ini saya tantang lagi ya. Kejadian sampai Wahyu diselesain yuk. Loh. Namanya orang bertumbuh Bapak Ibu, itu bukan anak kecil kalau bertumbuh. Tadinya belajar penambahan, terus belajar pengurangan, terus belajar perkalian, belajar pembagian kan gitu. Tadinya baru bisa baca firman 1 pasal, ditambah jadi 2, ditambah jadi 3 kan gitu Bu. Tadinya hanya bisa doa 5 menit, enggak apa-apa. Jadi 10 menit. Jadi 15 menit kita bangun Pondok Daud. Saudara yang lagi belajar doa,
tapi nggak bisa doa di rumah karena ngantuk, datang deh ke sini saudara. Ketiduran di sini nggak apa-apa, silahkan. Loh, inilah gereja kita ini memang tempat pelatihan seperti ini. Inilah keluarga Allah, saudara. Gereja ini bukan didesain hanya untuk saudara duduk happy-happy pulang. Tapi di sini kau dilatih. Engkau jadi Kristen aras Libanon. Engkau jadi Kristen kurma. Itu sebabnya di tempat ini banjir mujizat terjadi. Oh yes, tsunami mujizat terjadi. Ini saya mendengar sudah begitu kencang nih saudaraku. Kenapa? Bukan karena untung-untungan. Bukan karena kita gereja yang mengejar mujizat, sorry. Mujizat kok dikejar. Mujizat itu harusnya jadi bagian sehari-hari hidupmu. Itu bukan tujuan. Kalau kau berjalan bersama Tuhan, Sang Pembuat mujizat, jalanmu, kanan mujizat, kiri mujizat, depan mujizat, belakang mujizat. At least itu yang saya tahu ya, ketika Yesus ada di muka bumi ya Pak. Murid-muridnya tiap hari lihat mujizat. Kan? Normal, bukan sesuatu yang sampai gimana. Wajar. Yang ketiga, nah ini baru yang terakhir, pemain musik kalau mau masuk. Tuhan mau mengokohkan hidupmu supaya kau kuat menghadapi badai, saudara. Yuk 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Amin. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Lihat ini sudah. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nyenengin gak sih jadi orang Kristen kayak gini? Orang Kristen kayak gini loh yang paling iblis sebel saudara. Kami kehabisan akal tapi gak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita jadi orang Kristen yang menolak untuk menyerah. Menolak untuk menyerah. Diizinkan ngalami gak apa-apa. Tapi bilang sama musuh gak akan nyerah. Enggak akan jatuh, enggak akan mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Kata kuncinya saudara hari ini, kata kuncinya, yuk bangun kehidupan saudara. Doa, puasa, baca firman. Kenapa? Kenapa ini yang penting? Maria sampai lahir bayi Yesus. Kata kuncinya dari satu ayat ini. Lukas 1:38. Aku ini hambamu. Jadilah padaku seturut kehendakmu. Kata kuncinya, engkau dengar-dengaran suara Tuhan dan ikuti instruksi Tuhan. Tapi enggak bisa. Kalau dengar suara Tuhan aja belum bisa. Kenapa butuh doa? Kenapa ikut pondok Daud? Kenapa baca firman? Kenapa saat teduh? Kenapa puasa, saudara? Karena itu. Orang Kristen kehilangan hal yang paling mendasar, yaitu dengar suara Tuhan. Tapi masih merasa oke, hidupnya oke. Enggak oke. Kau harus bisa dengar suara Tuhan. Dan sorry Bapak Ibu, Pastor, yang bisa dengar suara Tuhan bukannya hanya pendeta ya? Enggak. Sorry, semua dari kita harus bisa dengar suara Tuhan. Aminnya yang paling keras. Lah kalau saudara nggak bisa dengar suara Tuhan, melangkah dari apa? Kan nggak bisa. Terus gimana caranya, Pastor? Ya itu tadi, nggak ada yang instan. Doa, baca firman, puasa. Kalau saudara nggak bisa merasa sendirian, ikut pondok Daud. Nanti dibantu. Dari situ. Kalau saudara masih ngerasa kayak Pastor, saya butuh tuntunan, saya butuh dimuridkan, bagus sekali, ikut komsel. Ikut komsel. Para KKS, halo. Komselmu harus jadi komsel yang menjadi jawaban. Saya nggak keberatan dengan komsel yang makan-makan, saudaraku. Tapi saya tantang dong, sekali-kali dong. Komsel doa keliling gitu kayak. Habis doa keliling makan enggak apa-apa, saudaraku. Komsel penginjilan. Komsel pembelajaran Alkitab. Som diselesaikan. Landasanmu kuat.
Sebagian dari saudara lihat kiri kanan, wah kayaknya salah gereja ini. Tapi doa saya saudaraku, saya nggak minta yang lain kok. Saya cuma berharap. Saya paling sedih kalau lihat ada anak Tuhan, punya Tuhan yang besar, tapi hidupnya remain sebagai orang yang kalah. Saya sedih Pak. Kalau lihat destiny yang harusnya besar, tapi nggak bisa. Saya pengen ngelihat saudara semua di tempat ini ya dibawa Tuhan besar. And once again, namanya dipermuliakan. Tepuk tangannya sekali lagi, bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari. Jemaat saja yuk sama-sama katakan, aku punya. Di momen Natal ini saudaraku, Dia sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang. Lihat ini saudaraku. Ini yang dikatakan dari lagu ini. Aku punya. Ketika Dia berjanji, Dia sanggup. Tapi dibutuhkan bagianmu. Dibutuhkan kesepakatan dari imanmu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Yes, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang. Oh yes Lord. Kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Firman-Mu berhenti disampaikan, tapi Kau terus mengerjakan karya-Mu dalam hidup kami. Momen Natal ini mengingatkan kami kembali, kami masuk era yang baru. Era anugerah. Di mana anugerahnya dinyatakan dengan begitu besar. Kasih karunia demi kasih karunia, never ending favor. Era mujizat. Kami melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Hari ini iman kami bersepakat Tuhan. Amin. Kami terima. Amin. Kemenangan yang dari Engkau. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa, kita sama-sama katakan amin.